Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel Story Kisah yang menceritakan tentang cerita rakyat, cerita mistis maupun cerita fakta. So, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like yang sebanyak-banyaknya dan komen, subscribe, klik tombol loncengnya biar kalian bisa mendapatkan update terbaru lagi dari channel ini. Oke, dan judul yang saya ceritakan kali ini adalah kisah dari Jaka Kendil ataupun Joko Kendil. Seperti apa kisahnya? Mari kita akan simak berikut ini. Joko Kendil ini berasal dari Jawa Tengah, yang dimana ada seorang janda miskin mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai vario atau biasanya disebut dengan kendil. Kendil ini di Jawa Tengah digunakan untuk menanak nasi. Makanya anak itu dinamakan Joko Kendil. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu tetap menyayanginya dengan tulus. Pada suatu hari ada pesta perkawinan di dekat desanya. Joko Kendil yang masih kecil diam-diam menyelinap ke dapur pesta perkawinan tersebut. Tanpa diduga, Joko Kendil sudah berada di dapur. Tiba-tiba ada seorang ibu yang memasukkan bermacam-macam kue dan buah-buahan ke dalam kendil itu. Ia tidak tahu bahwa kendil itu sebenarnya adalah manusia. Nah, ketika kendil itu sudah penuh, Joko Kendil pun perlahan-lahan menggelinding keluar. Ketika Joko Kendil sudah berada di rumah, ibunya menanyakan di mana Joko Kendil bisa mendapatkan kue dan buah-buahan sebanyak ini. Nah, ketika ibunya bertanya, Joko Kendil menjawab dengan jujur dan menceritakan apa yang dialaminya. Semuanya itu bukan hasil curian, melainkan pemberian ibu-ibu dari dapur suatu pesta perkawinan tersebut. Tahun demi tahun, Joko Kendil bertambah umur dan semakin dewasa. Namun tubuhnya tetap berubah, tetap seperti kendil. Nah, pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah dan membuat ibunya semakin bingung. Siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk kendil tersebut? Apalagi Joko Kendil hanya ingin menikah dengan putri raja. Pada akhirnya, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja untuk melamar putri raja tersebut. Dan sang raja mempunyai 3 orang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Karena sang raja mempunyai 3 seorang putri, maka sang raja harus bijaksana untuk menanyakan jawabannya kepada masing-masing putri tersebut. Ketika semuanya sudah ditanyakan, hanya saja Dewi Melati yang bersedia menerima lamaran dari Joko Kendil. Akhirnya sang raja merestui anaknya Melati menikah dengan Joko Kendil. Perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun dilangsungkan dengan meriah. Joko Kendil pun resmi menjadi suami Dewi Melati dan mereka hidup berbahagia. Namun kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemoohan kedua kakaknya. Tetapi semua ajakan itu diterima dengan tabah dan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu. Akan tetapi, Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. Dan lagi-lagi kedua kakaknya mengajak Dewi Melati kembali. Karena tak tahan menerima ajakan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena perlombaan dan lari ke kamarnya.
Ketika masuk ke kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang berbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Dewi Melati merasa kecewa dan menghempaskan kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba hadapannya muncul seorang kesatria yang sangat tampan dan gagah perkasa, persis pangeran berkuda. Dewi Melati terkejut, dan Joko Kendil pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati begitu takjub mendengar cerita tersebut dan langsung memeluk suaminya. Kejadian itu membuat Dewi Kendil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya.